Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tuaku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan mengasihi kita, terus memberikan kita napas kehidupan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Menjalani sepanjang hari ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita gunakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dari pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum itu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu, jikalau sampai pagi hari ini Engkau setia memberikan kami napas hidup sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk semua kebaikan yang daripada Tuhan yang boleh kami alami dalam sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus yang sangat terbatas ini untuk mengerti firman-Mu. Engkau berikan kami hikmat roh pengertian, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat mengertinya untuk kami lakukan, supaya kami menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena iman kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus berfirman, berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin.
Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, akan kita renungkan dalam satu tema iman yang diteladani. Iman yang diteladani. Saudara-saudara, kualitas iman kita tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi Kristen atau seberapa banyak jabatan tanggung jawab gerejawi atau tanggung jawab pelayanan yang ada pada diri kita. Tidak sedikit orang Kristen bahkan yang kelihatan sangat rajin dalam pelayanan justru menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Dan akhirnya orang yang tidak percaya menjadikannya alasan untuk menolak Kristus. Mereka berkata, untuk apa masuk Kristen? Sedangkan mereka yang sudah Kristen justru kelakuannya lebih buruk. Seorang ibu merasa menyesal karena suaminya. Latar belakangnya ibu itu bukan Kristen. Namun karena calon suaminya Kristen, ia rela mengikuti agama suaminya. Ia rela meninggalkan agamanya dan mengikuti agama suaminya karena ia telah mendapat banyak pemahaman tentang ajaran Kristen. Namun pada akhirnya ibu itu menyesal karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga ia justru mengalami perlakuan yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristen daripada suaminya. Saudara-saudara, Paulus memberi pujian dan bersyukur untuk orang Kristen di Tesalonika yang benar-benar menunjukkan kualitas iman dan pantas diteladani. Prinsip ajaran Kristen yang diajarkan Paulus kepada mereka sungguh dipelihara, bahkan terus bertumbuh oleh kuasa Roh Kudus. Dengan itu, walaupun mereka menghadapi penderitaan dan tantangan, mereka justru semakin menunjukkan keteguhan imannya. Sikap iman, pengharapan dan kasih yang ditunjukkan sangat memengaruhi orang-orang percaya di sekitar mereka hingga tersiar ke berbagai tempat. Saudaraku, biarlah orang lain yang menilai sikap kita melalui keteladanan iman yang konsisten walau menghadapi banyak tantangan. Roh Kudus akan memampukan kita menanggung berbagai tantangan jika kita benar-benar menunjukkan konsistensi dan kesetiaan kita mau mengabdi kepada Tuhan. Amin. Firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau setia memperkenalkan firman-Mu kepada kami. Engkau mau hadir menyampaikan kepada kami isi hati-Mu. Bapa di sorga, biarlah firman yang baru saja kami dengar akan terus menuntun kami dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan, terus menunjukkan dan mempraktekkan hidup kekristenan kami, meneladani Kristus dalam hidup kami, tetap setia, sehingga dari kehidupan kami, sikap hidup kami yang nyata tanpa disaksikan orang lain dapat diteladani oleh siapapun yang menyaksikannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, Engkau terus memberikan kami hikmat supaya setiap tindakan dan sikap hidup kami benar-benar diwarnai oleh iman kami di dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, kami terus berdoa
buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami, terus memberikan kami kesehatan yang baik, memberikan kami hikmat untuk terus hidup berkenan kepadamu. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan di dalam nama Tuhan sepanjang hari ini, Engkau memberkati supaya mendatangkan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Kami mendoakan umat Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang hari ini bergumul oleh sakit penyakit. Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun umat Tuhan yang bergumul dalam duka cita, Tuhan terus menguatkan iman mereka. Engkau terus menghiburkan mereka. Bapa kami dalam sorga, juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Daerah di mana kami tinggal, kami rindu terus dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Tempat kami menjadi tempat yang terus dalam keadaan yang aman tenang. Bapa di sorga, mohon kiranya Engkau berkati bangsa ini, dan Engkau terus memberkati pemerintah-pemerintah kami. Berikan mereka hikmat supaya sungguh-sungguh mereka menjalankan tanggung jawab pemerintahan mereka hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah kami angkat kepada Tuhan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Amin.